Ya, balik lagi di channel PDW Film, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul London Has Fallen. Film yang lanjutan dari film Olympus Has Fallen ini tayang perdana di tahun 2016, dan seperti biasa tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang ayah yang bernama Barkawi yang kedatangan tamu anaknya sendiri yang bernama Kamran. Di sini kita bisa melihat jika keluarga Barkawi adalah seorang teroris yang sedang berbincang dengan para intelijen sesaat sebelum pesta pernikahan adiknya Kamran akan digelar. Singkat cerita, saat pesta perkawinan dimulai, pesta sangat meriah sebelum seorang intelijen Amerika memberitahukan jika Barkawi ada di lokasi, dan tiba-tiba saja pemerintah Amerika meluncurkan sebuah serangan yang mengakibatkan banyak korban dari insiden tersebut, dan setelah ini film pun dimulai. Skin berpindah kepada Presiden Amerika Serikat yang sedang berolahraga dengan pengawal pribadinya yang bernama Mike Benning. Di tengah obrolan, Mike yang sedang mengatakan jika dia akan mempunyai seorang anak karena istrinya sedang hamil. Lalu dia merencanakan jika dia akan meminta libur yang panjang untuk seminggu ke depan. Singkat cerita, diberitakan jika seorang Perdana Menteri Inggris telah meninggal akibat serangan jantung, dan pesan ini diterima oleh para pejabat tinggi di seluruh dunia. Dan oleh berita itu, seluruh pejabat dari dunia akan datang ke London untuk menghadiri pemakamannya. Beralih skin kepada Presiden Amerika yang menugaskan Mike Benning untuk mengawalnya selama perjalanan ke London, dan akhirnya mereka pun berangkat menuju tempat acara pemakaman. Terlihat sudah banyak sekali para Perdana Menteri yang datang ke kota itu, dan semua terlihat baik-baik saja. Namun tanpa disadari, ternyata banyak para teroris di tempat itu yang sedang melakukan penyamaran, dan pada akhirnya serangan-serangan brutal pun terjadi dan mengakibatkan hampir seluruh pejabat negara itu pun harus tewas akibat serangan itu. Kembali ke Presiden Amerika yang ternyata tak luput dari serangan, sampai pada akhirnya aksi baku tembak antara pengawal dan para teroris pun tak terhindarkan. Beruntung Mike Benning sempat memanggil bantuan, dan sang presiden pun berhasil diselamatkan dengan menggunakan mobil. Namun siapa sangka ternyata para teroris itu pun masih melakukan pengejaran terhadap Presiden Amerika, dan salah satu orang pengawal presiden yang mengemudikan mobil pun harus meninggoy saat penyerangan itu. Namun karena aksi heroik Mike Benning, presiden pun berhasil selamat dan kembali ke helikopter untuk pulang ke negeri asalnya, Amerika. Skin berpindah ke kota Yaman, Irak, dan di sini diperlihatkan jika Barkawi masih hidup dari penyerangan di awal film, dan ternyata dalang dari semua penyerangan ini tak lain dilakukan olehnya. Kembali ke perjalanan Presiden dan Mike Benning yang telah berhasil menaiki helikopter dan menuju bandara, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Air Force. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja satu dari 3 helikopter ditembak oleh misil pelacak panas yang mengakibatkan helikopter terjatuh, dan serangan itu terus terjadi, dan alhasil helikopter yang dinaiki oleh presiden pun turut pula harus terjatuh. Beruntung sang presiden dan Mike selamat, namun salah satu anggota kepresidenan yang bernama Lin harus meninggoy di kecelakaan tersebut. Karena dirasa tidak ada jalan lain, Mike dan presiden pun memutuskan untuk berjalan kaki menjauhi dari tempat itu. Skin beralih ke kediaman di Amerika yang menampilkan wakil presiden yang bernama Turnbull dikirimi pesan oleh Barkawi yang meminta untuk menyerahkan sang presiden. Hal itu jelas saja langsung ditolak mentah oleh wakil presiden. Setelah mendengarkan pesan, Turnbull menugaskan untuk mencari komplotan Barkawi yang ada di London dengan mengatakan setiap orang pasti mempunyai kesalahan.
Kembali ke Mike Benning yang tiba-tiba saja menyerang polisi yang sempat dikritik oleh presiden, namun Mike meyakinkan jika itu adalah seorang teroris. Di sini, Mike menjelaskan jika para teroris berhasil berpura-pura menjadi polisi yang mengakibatkan mereka tidak bisa saling percaya antara polisi asli ataupun teroris. Mike pergi ke arah stasiun bawah tanah dan sempat terjadi baku tembak setelah Mike mendengar ada seseorang yang datang. Mike lalu melumpuhkan semuanya dan menyisakan Raza, yaitu adik dari Kamran di awal film ini. Mike menikam Raza dan mengingatkan kepada Kamran agar segera pergi ke tempat asalnya. Kembali ke kediaman Turnbull, Mike sempat menyampaikan melalui satelit yang menggunakan senjata jika dia akan pergi ke tempat yang bernama M16, di mana tempat rekan lama Mike berada. Singkat cerita, Mike berhasil menuju kediaman rekannya yang bernama Jacqueline atau yang biasa dipanggil Jack. Dan dia berhasil menerima pesan dari wakil presiden jika regu tim Delta akan segera menjemputnya di kediaman Jax. Saat presiden menanyakan siapa dalang dari semua ini, Jack berkata jika Barkawi adalah dalangnya, yang sontak membuat presiden terkejut dan menyadari jika penyerangan di awal film ini dilakukan oleh presiden yang mengetahui jika Barkawi hanya ingin balas dendam. Di sini mereka mengetahui jika ada seorang pengkhianat yang membocorkan semua informasi tentang semuanya dan berupaya untuk mencari si pengkhianat tersebut. Namun tak lama setelahnya, Mike dikejutkan dengan kedatangan para pria bersenjata di CCTV. Namun Mike sadar jika itu bukanlah tim Delta yang diperintahkan Turnbull untuk menjemput mereka. Sadar semua janggal, Mike menyuruh Jax pergi dengan mencari si pengkhianat itu. Lalu Mike dan presiden akan bertempur melawan para teroris tersebut. Mike menyembunyikan presiden sebuah ruangan dan baku tembak pun kembali terulang. Singkat cerita, Mike dan presiden berhasil selamat, lalu mereka pergi menggunakan mobil anti peluru yang ditinggalkan Jack di garasi. Jack berhasil mendatangi kantor pusat polisi London dan mengatakan jika ada seseorang yang berkhianat. Lalu tim analisis Amerika menghubungi kantor pusat polisi London dan mengatakan jika markas para teroris berada tak jauh dari tempat mereka berada. Kembali kepada Mike dan presiden yang telah menjadi supir, mereka harus dihadang oleh para teroris. Namun karena mobil ini anti peluru, mereka pun bisa melewatinya dengan sangat mudah. Terlihat ceria terpapar di wajah Mike, namun tak lama setelahnya sebuah mobil besar pun menabrak mobil Mike yang mengakibatkan mobilnya harus terjatuh dan membuat Mike tak sadarkan diri. Presiden diculik dan Mike hanya terkapar lemas. Saat Mike akan ditembak oleh teroris, beruntung Mike sadar dan lebih dulu menyerang teroris tersebut. Dengan cara menikamnya di bagian kaki, Mike mendesak si teroris agar memberitahukan kemana sang presiden dibawa. Dan tak lama setelahnya, tim Delta yang ditugaskan Turnbull pun datang dan menyelamatkan Mike. Ketua tim Delta sempat menyuruh Mike untuk pulang, namun tentu saja Mike menolaknya. Tak lama setelahnya, Mike pun mendatangi tempat tersebut dan sempat disuruh oleh kepala polisi agar tidak melanjutkan penyerangan dan menunggu bantuan yang akan tiba dalam 30 menit. Mike menolak dengan mengatakan jika presiden akan diserang dalam waktu 10 menit saja, dan baku tembak antara Mike dan para teroris pun terjadi kembali. Mike sempat menyuruh tim Delta untuk menembak ke generator listrik yang menjadikan listrik di tempat itu padam dan menghambat penyerangan presiden yang akan ditayangkan live pada pukul jam 8 malam. Mike membuat rencana dengan ketua tim Delta dengan mencoba masuk ke dalam bangunan seorang diri saat listrik padam. Lalu Mike memberikan sebuah remote bom kepada si ketua regu dan menyuruhnya menekan saat Mike menyuruhnya. Singkat cerita, Mike berhasil menerobos masuk ke dalam dan mencoba mencari presiden yang berada di lantai 2. Namun sayangnya, listrik kembali menyala dengan menggunakan generator cadangan yang dimiliki oleh para teroris itu. Dan tepat di mana sang presiden akan dieksekusi dan disiarkan secara live di seluruh dunia, Kamran yang saat itu sudah membawa pedang akan melancarkan aksinya dengan menikam sang presiden dari belakang.
Namun tiba-tiba aksi heroik Mike pun berhasil menyelamatkan nyawa presiden dan kembali baku tembak pun terjadi, namun Mike berhasil menyudutkan Kamran dan Kamran pun tak berkutik di depan Mike. Salah satu teroris yang bertugas menjadi hacker di keadaannya yang sekarat berhasil menjatuhkan granat yang alhasil Kamran berhasil kabur dan Mike mencoba mencarinya bersama presiden. Di tengah pencarian ternyata para teroris masih saja menyerang Mike dan presiden sampai di mana kehabisan peluru dan terjebak di lorong sempit saja. Dirasa tidak punya kesempatan, Mike mencoba menghubungi tim Delta dengan menyuruhnya untuk menekan tombol bom yang sudah Mike berikan sebelumnya. Sempat ragu karena tidak punya pilihan, sang letnan Delta pun menekan tombol itu dan ledakan besar pun terjadi. Mike dan presiden mencoba lari menjauhi ledakan sampai di mana Mike melompat ke dalam celah kecil dan akhirnya mereka pun berdua berhasil selamat dari ledakan besar tersebut. Tak lama para tim Delta pun mencari Mike dan sang presiden dan berhasil menemukan mereka dalam keadaan selamat yang sontak membuat para pejabat lainnya bergembira mendengarnya. Di percakapan Mike dan ketua tim Delta, Mike menyerahkan sebuah ponsel yang mengatakan ponsel itu bisa melacak keadaan di mana Barkawi berada. Dan mereka pun selamat dengan pulang ke negaranya, yaitu Amerika Serikat. Di akhir film diperlihatkan jika Turnbull menelpon Barkawi dan mengatakan jika Barkawi tidak akan menyerah sampai kapanpun. Namun dengan santai, Turnbull mengatakan untuk melihat keluar jendela dan di sana konvoi pesawat jet pun menyerang habis-habisan markas teroris yang dipimpin oleh si Barkawi ini. Dan setelah ini film pun selesai dengan diperlihatkannya Mike Benning yang sudah bahagia atas kelahiran anaknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.